Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya, Rusatri Miranti, dalam acara berita edisi hari ini untuk menggambarkan berita-berita yang terkini dan teraktual yang kami rangkum dalam berita hari ini. Permasalahan sampah di kota-kota besar menjadi masalah klasik. Masalah terjadi ketika pemerintah daerah tidak memiliki sistem tata kelola sampah yang baik, ditambah tidak adanya dukungan masyarakat yang sadar akan memilah sampah, sehingga membuang sampah secara sembarangan. Di Kota Bengkulu, permasalahan sampah menjadi hal serius yang harus ditangani, sebab banyak didapati sampah pasca produksi rumah tangga banyak berserak di objek-objek wisata, fasilitas umum, muara sungai, selokan, dan taman-taman bermain. Berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bengkulu, volume sampah yang dihasilkan dari 391.000 penduduk di daerah ini dalam seharinya mencapai 400 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sampah yang dibuang ke tempat pembuangan air TPA air sebakul hanya bisa menampung 500 kubik per harinya. Hanya saja, TPA ini tetap harus dipaksa menampung sebanyak 877 kubik sampah per hari. Alhasil, pemerintah Kota Bengkulu melakukan kebijakan menyetop pengelolaan sampah dari bak-bak penampungan sampah di setiap kelurahan yang ada. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi ketergantungan fasilitas yang membuat masyarakat malas mengelola sampah. Harusnya, upaya pemerintah Kota Bengkulu untuk mewujudkan merdeka sampah didukung dari seluruh pihak yang ada. Salah satunya bisa berinisiatif agar setiap kelurahan memiliki minimal satu bak sampah. Tokoh masyarakat dan LPM di kelurahan juga harus menginisiasi adanya bak sampah sebagai pusat pengelolaan sampah terpadu. Hal ini sejalan dengan pengakuan Ketua Perkumpulan Pengolahan Sampah dan Bak Sampah Nusantara, Perbanusa Bengkulu, Ardi. Dia mengatakan akar muara pengolahan sampah sendiri sebenarnya ada pada pengelolaan yang ramah lingkungan atau melalui pemilahan. Dalam jenisnya, sampah rumah tangga yang mendominasi di TPA dibagi menjadi sampah organik, sampah anorganik, sampah plastik, dan sampah yang bisa didaur ulang. Dua jenis sampah yang didapat diolah menjadi barang bernilai ekonomis berasal dari sampah organik dan plastik. Dalam hal ini, sampah organik bisa diolah menjadi bahan baku pupuk. Sedangkan sampah plastik diolah menjadi sampah daur ulang seperti botol-botol bekas sebagai pot bunga maupun jenis karung-karungan untuk produksi pembuatan tas. Perbanusa memperkirakan rata-rata sampah yang dihasilkan dari rumah tangga setiap harinya sebanyak 10 kg dengan struktur sampah organik 6 kg dan sampah plastik 4 kg. Jika sampah organik dapat dikelola untuk dijadikan bahan baku pupuk dan sampah daur ulang dihimpun melalui bak-bak sampah yang ada, maka bisa dipastikan tidak ada lagi sampah yang dibuang berserak maupun ke TPA akhir. Berbagai upaya harus dilakukan pemerintah, mulai dari menggalakkan gotong royong, menegakkan perda sampah, menggelar lomba kebersihan antar kelurahan, hingga memberikan sanksi tegas kepada oknum pembuang sampah sembarangan. Namun, apakah langkah tersebut sudah semuanya berjalan? Ya, sebagian saja. Sisanya masih mandul dalam penerapannya. Selain itu, kebijakan pengelolaan sampah belum didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, sehingga sering masyarakat dan LPM yang berjuang masih berlatih dalam pengelolaan sampah. Jika dalam struktur APBD, anggaran pengelolaan sampah tersedia khusus, maka dapat disimpulkan akan ada pengelolaan berkelanjutan dari seluruh pihak yang ada.
Ditambah budaya masyarakat dalam memilih sampah rumah tangga, maka bisa dipastikan merdeka sampah di Kota Bengkulu akan terwujud. Telah bersama Saudari Ocha yang berada di lokasi pencemaran sampah yang ada di Kota Bengkulu. Baiklah, kepada Saudari Ocha. Baik, terima kasih Saudari Yusa Trimiranti. Di sini saya telah berada di lokasi, tepatnya di Kolo, Kota Bengkulu. Di sini terlihat banyak sekali sampah yang mencemari lingkungan, seperti yang ada di belakang saya. Di sini saya membawa satu saksi, yaitu warga sekitar. Saya persilakan kepada Ibu Wepi, bagaimana tanggapan Anda tentang sampah yang mencemari lingkungan sekitar ini? Menurut saya warga di sini sangat resah sekali sampah yang ada di sini, Bu. Karena sampah di sini sangat mencemar lingkungan. Banyak sekali juga warga yang berhenti di jalan untuk membuang sampah sembarangan di sini. Gitu, Bu. Itu saja pendapat dari Ibu Wepi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Ocha. Baiklah, dapat kita lihat bahwasanya terdapat banyak sekali sampah yang ada di lokasi tersebut. Demikianlah sepertinya kita sudah ada di penghujung acara. Saya, Yusa Trimiranti, pamit undur diri.